Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Els Garden Kebun Mini samping rumah. Hari ini Minggu tanggal 4 Agustus 2024. Rencananya kita akan panen kompos dari 3 kompos bag yang saya punya teman-teman. Nah, ini adalah sampah dapur, sisa masak tuh teman-teman. Sampah-sampah seperti ini tuh mudah terurai. Sama seperti daun-daunan yang hasil pruning, kemudian yang hasil nyapu di halaman teman-teman, itu mudah terurai dibanding dengan ranting-ranting. Ranting-ranting itu tergantung daripada besarnya dan kepadatan kayunya teman-teman. Kalau rantingnya lebih kecil lebih mudah terurai, kayunya juga kalau yang makin tidak padat seperti ranting-ranting pohon cermai itu lebih mudah terurai dibandingkan dengan ranting dari pohon jambu biji. Karena ranting dari pohon jambu biji itu memiliki kepadatan yang lebih tinggi teman-teman. Nah, ini kompos bag yang saya punya teman-teman. Jadi setiap hari sih saya masukkan sampah ke dalam kompos bag. Jadi kalau mau panen tuh tidak harus dibiarkan dulu gitu, tidak boleh diisi lagi gitu baru nanti kita bisa panen, enggak seperti itu. Saya sih tetap masukkan setiap hari, bisa dicek dari bawah nih teman-teman, ada lubang yang dari bawah itu disediakan untuk ngecek apakah sudah ada yang jadi. Kalau sudah ada yang jadi, kita bisa panen dari bawah. Ini teman-teman yang dibuka dari bawah, nanti terpisah mana yang sudah terurai dan mana yang belum terurai. Itu kita tidurkan baru kita buka lubang bawahnya tuh kan terpisah ininya yang sudah jadi tanah dengan yang belum. Nah, ini padat seperti ini karena memang di periode ini saya tidak menyiramkan POC kemudian pupuk organik cair tuh teman-teman ya, tidak apa sih, itu udah punya banyak waktu teman-teman karena ada banyak kesibukan. Jadinya air cucian beras juga saya lebih banyak dijadikan POC, tidak disiramkan ke sini gitu, ditampung dijadikan bahan untuk pembuatan POC. Itu ada yang masih udah terurai sih teman-teman, belum, masih berbentuk daun, tapi kalau dibuka tuh apa namanya, rapuh ya, sudah rapuh, tapi seperti yang belum terurai sempurna. Jadi kita akan panen bagian bawah yang sudah mulai terurai, walaupun ada beberapa yang masih belum, jadi nanti kita ayak. Kita membuat kompos ini tidak repot-repot dengan berbagai tahapan yang rumit tuh teman-teman. Saya membuat kompos tidak menggunakan molase, tidak menggunakan E4, benar-benar sederhana apa adanya. Sampah tuh kita masukkan ke dalam kompos bag. Saya panen terakhir itu tanggal 17 Oktober 2023. Nah, ini sudah ada 9 bulan lebih tuh teman-teman. Lihat, ini masih berbentuk lempengan-lempengan daun. Ini pasti hasil pruning nih. Kalau dilihat dari bentuknya ini seperti daun jambu atau ini daun cincau perdu ya, lebar-lebar seperti ini daun jambu karena banyak banget nih ininya daunnya. Tuh, walaupun masih berbentuk daun, kalau kita sobek tuh udah rapuh tuh teman-teman. Cuma mungkin belum terurai sempurna. Nanti kita ayak, kita masukkan lagi ke dalam kompos bagnya. Jadi dengan kita membuat kompos ini kita bisa memberikan haknya atas tanaman-tanaman yang sudah berbakti ke kita ya teman-teman. Mereka sudah memberikan manfaatnya ke kita, jadi biar simbiosis mutualisme, kita juga akan memberikan haknya mereka untuk bisa tumbuh dan berkembang teman-teman. Menyiapkan media tanam yang subur untuk mereka supaya mereka bisa berbunga dan berbuah, atau bisa menghadirkan daun-daun yang subur untuk bisa kita konsumsi teman-teman. Jadi kalau kita biarkan mereka mengandalkan alam memproses makanannya ini, kan pasti lingkungannya jadi kotor. Kalau kita sapu, kita masukkan ke dalam kompos bag, kemudian kita pruning juga sama, hasil sisa dapur juga sama, kita ini kan kita kembalikan lagi ke mereka. Kalau sudah jadi kompos,
menjadikan mereka sebagai komposnya ini bisa dijadikan sebagai media tanam untuk mereka tumbuh dan berbuah, berbunga, menghasilkan daun yang subur tuh teman-teman. Ini dari tumbuhan paku nih. Tumbuhan paku ini belum hancur sekali. Jadi saya karena ini ada dari tumbuhan bunga, ada juga dari buah-buahan yang pohon besar ya, ada juga dari sayur-sayuran. Nah, makanya nanti kalau setelah jadi kompos, itu komposnya akan digunakan semuanya untuk tanaman keras, pohon keras seperti jambu bol, rambutan dan sebagainya, itu kita bagi teman-teman. Kemudian untuk yang model pokcoy dan sebagainya itu kita akan gunakan sebagai media tanamnya. Kita akan bagi merata, semua dibagikan. Jadi ini tuh subsidi silang sistemnya teman-teman. Kalau sudah seperti ini dikumpulkan, dijadikan kompos, kemudian kita bagikan ke semuanya gitu. Jadi tidak cuma untuk tanaman-tanaman sayur atau tanaman buah, tapi juga tanaman hias seperti tumbuhan paku dan suplir juga kita kasih tuh teman-teman. Di potnya kita masukkan lagi komposnya supaya mereka semua kebagian haknya gitu. Jadi dengan membuat kompos ini kita sudah menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi timbunan sampah yang dikirim ke tempat pembuangan sampah akhir, mencegah ada lalat dan sebagainya seperti itu, karena ini tertutup wadahnya gitu. Tapi kita juga tidak rumit dan ini murah meriah teman-teman. Kompos bag ini harganya murah, kurang dari 100.000 waktu saya beli ya. Ini dengan 80 volumenya tuh 80 kg ya. Itu sudah berapa tahun ya, dari tahun 2019an saya beli itu sampai sekarang masih bagus gitu. Cuma memang ratingnya yang suka macet-macet teman-teman, karena memang saya biarkan di bawah pohon, kehujanan dan sedikit kepanasan, walaupun tempatnya agak teduh tapi kan tetap kena sinar matahari. Ini jadi padat seperti ini tuh karena airnya hanya mengandalkan dari daun-daunan basah dan dari sisa dapur tuh teman-teman. Dari sampah sisa dapur kan seperti kangkung, bayam itu kan banyak mengandung air tuh, pokcoy, kemudian seledri misalnya, artinya tuh bekas-bekas itunya tuh kita masukkan ke sini. Nah, ini yang belum jadinya kita repet kembali ininya, tutupnya nanti kita berdirikan tuh. Ini yang kedua tuh teman-teman, kita berdirikan, jadikan lebih longgar. Ini yang ketiga teman-teman, tuh yang ketiga sedikit lebih basah. Ada akar-akar yang bukan dari dalam teman-teman, ini akarnya dari luar karena ini disimpannya di tempat teduhnya itu di bawah pohon jambu kancing, dan di situ ada tanaman anturium, ada juga melati air ya. Ini akarnya nggak tahu nih, kayaknya sepertinya sih akar dari jambu kancing. Jadi akarnya dari luar masuk ke dalam teman-teman. Tahu aja ya, ada sumber makanan gitu di dalam kompos bag. Jadi mereka masuk dari bawah tuh teman-teman. Tuh lihat ada akar-akar yang masuk dari luar. Sensitif sekali ya, mereka tahu kalau ada sumber makanan di sini, jadi pada masuk ke sini. Tuh lihat akarnya banyak sekali yang masuk ke sini. Berarti tuh nyedot nutrisi juga nih. Apa ini tidak ada belatung atau lalat BSF itu teman-teman. Itu tidak ada, jadi hanya ada cacing, cuma sedikit cacing juga teman-teman, hanya beberapa. Kemudian tuh ini masih berbentuk daun ya, belum terurai sempurna. Ada cacing, ada kaki seribu yang paling banyak tuh teman-teman. Anak-anaknya kelabang, nggak tahu bibitnya di mana nih. Anaknya kelabang ada, terus ada yang serangga yang kayak seperti kecoa tapi bukan kecoa, kecil-kecil banget tuh teman-teman, seperti itu. Nah, kita ayak, kebetulan kemarin ada ayakan yang sisa ngayak pasir tuh teman-teman, supaya kita bisa dapatkan
kompos yang siap pakai. Karena nah ini nih sudah kita ayak, dipisahkan mana yang sudah siap pakai. Ini yang sudah siap pakainya teman-teman, yang belumnya nanti kita masukkan lagi ke dalam kompos bag. Kita masukkan ke dalam ember-ember bekas cat tuh teman-teman, karena memang kemarin kita sudah menambahkan media-media tanam di dalam pot-potnya itu atau yang di bawah pohon itu dari dari kompos yang dibuat di dalam ember-ember besar teman-teman. Ini jadinya kita simpan dulu sebagai tabungan. Jadi dimasukkan ke dalam ember-ember, nanti kita tutup rapat teman-teman. Karena lahannya sempit, jadi ember-ember ini bisa dijadikan tempat tangkringan pot biasa teman-teman, supaya bisa memuat tanaman lebih banyak. Jadi dibiasakan untuk disusun vertikal ya, biar bisa memuat tanaman lebih banyak dan lebih bervariasi. Nanti ketika kita membutuhkan untuk menjadi campuran media tanam atau menambahkan pot-pot yang media tanamnya sudah berkurang, atau kita akan memupuk tanaman-tanaman buah yang di luar pagar itu, ya kita tinggal ambil teman-teman. Karena kemarin baru dipupuk, jadi kita simpan dulu. Lumayan, dari 3 kompos bag itu saya bisa mendapatkan 4 ember ya. Jadi kita bisa, ini ada media tanamnya tuh, ada siput ya teman-teman. Siput itu kalau dijadikan media semai itu, ini makan itu tuh, makan apanya namanya, makan anak-anaknya apa, semayan tuh teman-teman. Seperti kita menyamai pokcoy itu, siput-siput jarum ini tidak bisa dianggap enteng, bisa makan 1 pot dalam 1 malam tuh habis teman-teman. Nah ini jadi kalau mau ditambahkan untuk pot-pot untuk tanaman dewasa sih tidak masalah, tapi kalau mau digunakan sebagai media semai, serangga-serangga itu harus dibuang teman-teman. Itu tadi yang masih belum terurainya kita masukkan lagi ke dalam kompos bag untuk menyempurnakan penguraiannya teman-teman. Ranting-ranting yang masih belum terurai sempurna kita masukkan lagi. Ayo teman-teman, kita buat kompos. Kalau setiap rumah orang mau membuat kompos, mungkin tempat pembuangan sampah akhir itu tidak jadi semembludak sekarang dan tidak mengeluarkan bau yang sangat menyengat ya teman-teman. Karena ini seringkali orang menyebutnya sebagai black gold ya, emas hitam untuk tempat bertanam. Ayo kita buat kompos. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.